Halo semua, kembali lagi dengan saya Muhammad Rizal Supriyadi. Pada seri tutorial Cypress, kita akan belajar mengenai konfigurasi dan instalasi dari Cypress. Di mana langkah pertama kita akan melakukan instalasi dari Node.js. Jadi pastikan teman-teman sudah melakukan install Node.js pada komputer atau laptop yang digunakan. Nah, di sini terdapat versi yang direkomendasikan yaitu versi 18 dan ada versi 20 untuk versi terbaru dari Node.js. Jika kita lihat, saya menggunakan versi 19 teman-teman, 19,9. Oke, jadi pastikan teman-teman sudah melakukan instalasi Node.js. Nah, selanjutnya teman-teman juga jangan lupa untuk menginstal text editor teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan Visual Studio Code, VS Code untuk text editor yang akan digunakan. Jika teman-teman familiar dengan text editor yang lain seperti Sublime, Atom, dan yang lainnya, teman-teman bisa gunakan ya. Oke, langkah pertama kita akan membuat folder teman-teman, folder baru yaitu belajar automation Cypress. Nah, kita coba buka, lalu kita open in terminal dan tuliskan code enter. Nah, secara otomatis kita akan diarahkan ke dalam text editor Visual Studio Code. Oke, selanjutnya teman-teman yang perlu dilakukan yaitu melakukan npm init teman-teman. Oke, kita coba npm init. Nah, di sini package name belajar automation Cypress enter, lalu versi 1 enter, deskripsi yaitu automation Cypress enter, 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 lalu kita tambahkan author. Ini bisa diisikan dengan nama sendiri, tapi saya akan mengisikannya server coding. Enter, enter, dan enter. Oke, di sini sudah dibuatkan teman-teman untuk package.json ya, dimana ini untuk keterangannya seperti yang barusan kita buat ya menggunakan npm init. Oke teman-teman, lalu bagaimana untuk melakukan instalasi Cypress teman-teman? Jadi untuk melakukan instalasi Cypress, kita ketikkan npm install Cypress dash save dash dev teman-teman. Seperti ini, kita coba enter. Nah, maka secara langsung kita akan melakukan instalasi dari Cypress yaitu berupa node modules teman-teman. Jadi nanti, nah ini sudah terdapat node modules yang dimana dia membundle dari Cypress. Kita coba cek teman-teman di sini unsupport engine package Cypress ini sudah menggunakan versi yang terbaru yaitu versi 13 teman-teman, 13.1 pada tanggal 5 September 2023 ya. Oke, ini untuk node yang required teman-teman yaitu versi 16, 18 dan lebih kecil dari 20. Nah, di sini saya menggunakan versi 19.9 ya. Oke. Ini untuk package look.json-nya. Lalu di dalam modul ini teman-teman, ini serangkaian library ya. Banyak sekali nih. Ada Cypress juga yang tadi yang kita butuhkan. Dan di sini juga ada bin teman-teman, bin Cypress. Lalu bagaimana untuk melakukan running ya teman-teman dari Cypress ini? Oke, caranya cukup mudah teman-teman. Jika kita sudah melakukan install Cypress menggunakan tadi dash save dev, maka untuk menjalankannya cukup masuk ke dalam node modul seperti ini, lalu titik bin, lalu diikuti dengan Cypress seperti ini dan diikuti dengan
perintah open teman-teman. Oke, kita perkecil dulu. Nah, ikuti dengan open. Kita coba enter. Nah, jika berhasil teman-teman dalam instalasinya, maka kita akan diarahkan ke dalam halaman berikut atau tampilan berikut ya. Dimana di sini untuk versi dari Cypress yaitu sudah versi terbaru. Lalu di sini juga kita terdapat beberapa referensi teman-teman ya, ada best practice, configuration API, lalu setup CI, continuous integration, run test foster, dan yang lainnya ya teman-teman. Dan di sini juga kita dapat melakukan end-to-end testing dan komponen testing, di mana untuk end-to-end testing sendiri ini digunakan untuk melakukan suatu pengetesan teman-teman, pengetesan dari setiap fitur teman-teman ya, dengan lebih detail. Sedangkan untuk komponen sendiri dia melakukan tes baik komponen yang dibuat ya. Oke, untuk base practice coba kita akses teman-teman. Nah, ini merupakan serangkaian teman-teman, serangkaian cara yang lebih mudah untuk menggunakan dari Cypress ini, bagaimana itu bekerja teman-teman. Nah, contoh sederhana, jika kita mempunyai suatu button teman-teman, atau di dalam website kita gitu ya, kita menerapkan button seperti ini. Nah, untuk menggunakan Cypress kita bisa menggunakan get teman-teman, cy.get seperti ini teman-teman, constraint submit.click seperti ini. Jadi di sini ada yang direkomendasikan. Sebetulnya kita bisa saja menggunakan cy.get button click. Nah, tapi di sini rekomendasi ini tidak direkomendasikan. Nah, teman-teman bisa lihat nih apa saja yang direkomendasikan, yaitu menggunakan constraint submit.click, lalu cy.get data submit.click seperti itu teman-teman. Nah, data cy.submit.get seperti itu. Jadi itu bagaimana kita perlu teman-teman memahami best practice teman-teman. Jadi bagaimana sih yang seharusnya atau yang benar dilakukan ya, walaupun ini bisa saja ini berhasil tapi tidak direkomendasikan. Oke, kita sudah berhasil teman-teman untuk melakukan install dan melakukan konfigurasi dari Cypress. Oke, dalam video selanjutnya kita akan coba masuk ke dalam belajar dari script Cypress itu sendiri. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.